Metabolisme sel. Metabolisme itu merupakan serangkaian reaksi biokimiawi beserta perubahan energi yang terjadi di dalam setiap sel yang bertujuan untuk mempertahankan suatu kehidupannya. Berdasarkan lintasannya, dapat dibedakan atas dua proses. Yang pertama itu adalah anabolisme, yaitu merupakan reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, misalnya karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Yang kedua adalah lintasan katabolisme. Katabolisme itu merupakan reaksi yang membebaskan energi sebagai hasil penguraian senyawa organik yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Jadi, katabolisme itu prosesnya kebalikan dari anabolisme. Ada beberapa tipe metabolisme. Yang pertama itu bisa ditinjau dari sumber energinya. Kalau dilihat dari sumber energi, itu bisa dibedakan metabolisme yang sumber energinya cahaya dan metabolisme yang sumber energinya itu molekul kimia. Makhluk hidup yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi itu dimasukkan kelompok fototrof. Sedang yang menggunakan molekul kimia sebagai sumber energi itu dimasukkan di dalam kemotrof. Yang kedua itu bisa ditinjau dari donor elektronnya, yaitu dibedakan atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Bila donor elektronnya senyawa organik disebut organotrof, sedang bila donor elektronnya senyawa anorganik itu disebut litotrof. Yang ketiga itu bisa dilihat dari sumber karbonnya. Sumber karbon bisa berasal dari senyawa organik dan bisa pula dari senyawa anorganik. Bila sumber karbonnya senyawa organik, makhluk hidupnya digolongkan di dalam heterotrof. Sedang kalau senyawa anorganik itu masuk di dalam kelompok autotrof. Metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup itu meliputi beberapa proses. Yang pertama itu proses ingesti, yaitu proses pengambilan atau penyerapan zat. Misalnya bisa O2, CO2, H2O, makanan, atau yang lainnya. Yang kedua adalah proses digesti, yaitu proses pencernaan atau penyederhanaan bahan makanan menjadi sari-sari makanan. Yang ketiga adalah proses asimilasi,
yaitu proses pembentukan materi zat hidup yang akan digunakan untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan aktivitas kehidupan yang lain. Yang keempat adalah proses respirasi atau pernafasan, yaitu merupakan proses oksidasi dari sari makanan untuk menghasilkan energi. Yang kelima adalah proses ekskresi atau eliminasi, yaitu merupakan proses pengeluaran zat sisa. Baik, kita tinjau sekarang proses anabolisme. Salah satunya adalah proses asimilasi karbon, yaitu proses fotosintesis. Nah, anabolisme asimilasi C itu reaksi yang membutuhkan energi cahaya matahari untuk mensintesa senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Nah, prosesnya bisa dibedakan. Yang pertama itu adalah reaksi terang, dan reaksi terang dibedakan atas 3 tahap. Yang pertama adalah fotolisis. Foto itu cahaya, lisis itu adalah pemecahan atau penguraian. Sehingga di dalam proses ini itu molekul air itu dipecah dengan bantuan energi cahaya. Yang kedua itu adalah proses pembentukan ATP, dan yang ketiga itu adalah proses pengikatan ion. Dikatakan reaksi terang karena ketiga tahap ini membutuhkan energi cahaya. Sedang proses yang kedua itu adalah reaksi gelap, di mana di dalam reaksi gelap itu proses yang terjadi adalah pengikatan molekul CO2. Baik, kita lanjutkan untuk yang reaksi terang. Reaksi terang ini terjadinya adalah di dalam tilakoid, yaitu bagian dari kloroplas. Ada 3 tahap. Tadi yang pertama ini adalah yang proses pemecahan atau penguraian dari molekul air itu menjadi H+ dan OH- yang nantinya akan menjadi oksigen. Sedang yang kedua di sini adalah proses pembentukan ATP dari ADP. Proses yang ketiga itu adalah pengikatan ion H, yaitu oleh NADP yang mengikat ion H membentuk NADPH. Nah, NADPH ini nanti dengan ATP itu akan masuk di dalam reaksi gelap yang terjadi di dalam stroma. Untuk reaksi gelap yang merupakan reaksi pengikatan CO2 atau fiksasi CO2, prosesnya adalah CO2 yang berasal dari udara itu akan masuk di dalam sel, sedang di dalam sel itu ada ribulose difosfat bersama-sama dengan CO2 ini akan membentuk asam fosfogliserat. Yang semula CO2 mengandung 1 atom C, ribulose mengandung 5 atom C, asam fosfogliserat ini mengandung 3 atom C, sehingga dari 6 molekul, 6 atom C akan membentuk 12 molekul, masing-masing 3 atom C.
dari asam fosfogliserat ini akan mengalami reduksi membentuk fosfogliseraldehid yang masih tetap mengandung 3 atom C. Dari fosfogliseraldehid itu akan mengalami proses sintesa di mana 2 molekul fosfogliseraldehid itu akan membentuk 1 molekul glukosa atau fruktosa. Karena apa? Karena di sini fosfogliseraldehid itu 3 atom C sehingga 2 molekul dengan 3 atom C akan membentuk 1 molekul dengan 6 atom C. Selebihnya itu akan terbentuk ribulose fosfat. Nah, ribulose fosfat ini akan mengikat pelepasan fosfat dari ATP menjadi ADP. Sehingga yang semula hanya mengikat 1 fosfat akan menjadi mengikat 2 fosfat sehingga terbentuk ribulose difosfat. Nah, ribulose difosfat ini nanti akan bersama lagi dengan CO2 yang diikat dari udara membentuk asam fosfogliserat. Ini berjalan terus sehingga ini merupakan reaksi yang berputar atau siklik, sehingga reaksi gelap itu dikenal juga dengan siklus Kelvin. Sehingga kalau kita gabungkan antara reaksi terang dan reaksi gelap, bisa kita sederhanakan bahwa di dalam reaksi terang yang menggunakan cahaya matahari, di mana terjadi pemecahan molekul air untuk menjadi OH- dan H+, yang akhirnya nanti akan dihasilkan oksigen, dan reaksi terang itu merupakan reaksi pembentukan ATP dan pengikatan ion H yang ditangkap oleh NADP menjadi NADPH2. Yang ini masuk di dalam reaksi gelap, yang tadi reaksi gelap itu adalah merupakan siklus Kelvin yang pada dasarnya adalah pengikatan dari CO2 untuk digunakan sebagai bahan sintesa glukosa yang nantinya akan disimpan di dalam sel. Berikutnya untuk proses katabolisme, sebagai contoh adalah proses respirasi, itu adalah merupakan proses penguraian senyawa organik menjadi senyawa anorganik dengan membebaskan energi di dalam bentuk ATP. Katabolisme itu bisa dibedakan atas tahap glikolisis, siklus Krebs, dan elektron transport. Pada dasarnya itu ada mekanisme yang aerob. Jadi di sini glukosa itu akan mengalami proses glikolisis, kemudian masuk di dalam siklus Krebs dan transport elektron. Setiap tahap di sini kalau kita lihat itu membebaskan energi dalam bentuk ATP. Sedang untuk proses yang anaerob itu adalah melalui proses fermentasi, kemudian dari fermentasi ini nanti akan dihasilkan alkohol. Secara sederhana bisa kita lihat di sini bahwa respirasi itu melalui beberapa tahap. Yang pertama itu adalah glikolisis, merupakan proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat.
Dan asam pirufat ini nanti akan masuk di dalam siklus Krebs. Selanjutnya nanti akan terjadi transport elektron, di mana transport elektron itu bisa dari proses glikolisis di sini maupun dari siklus Krebs. Ya. Di setiap tahap ini akan dilepaskan ATP. Secara rinci, proses glikolisis itu perubahan dari satu molekul glukosa ini akan berubah menjadi fruktosa bifosfat. Dari fruktosa bifosfat menjadi 2 molekul gliseraldehyde fosfat, dan ini nanti berakhir dengan dihasilkan 2 molekul asam pirufat. Kalau siklus Krebs itu dimulai dari asetil koenzim A yang berasal dari asam pirufat hasil glikolisis bersama-sama dengan asam oksaloaksetat itu akan membentuk asam sitrat, di mana asam asetil koenzim A itu mengandung 2 atom C, sedang oksaloasetat itu mengandung 4 atom C. Di sini dihasilkan 6 atom C. Asam sitrat tahap berikutnya akan berubah menjadi asam isositrat. Dari asam isositrat itu akan melepas molekul CO2 sehingga kehilangan 1 atom C, membentuk asam ketoglutarat yang mengandung 5 atom C. Selanjutnya, alfa ketoglutarat itu akan melepas molekul CO2 lagi sehingga kehilangan 1 atom C, sehingga tinggal 4 atom C, itu membentuk suksinil koenzim A. Dari suksinil koenzim A ini nanti akan berubah menjadi asam suksinat, asam fumarat, kemudian asam malat, di mana di sini semua itu masih mengandung 4 atom C. Dari asam malat itu akan melepas ion hidrogen sehingga dia akan berubah menjadi asam oksaloasetat. Nah, di dalam asam oksaloasetat ini nanti akan bergabung lagi dengan asetil koenzim A membentuk asam sitrat kembali, begitu seterusnya, sehingga ini membentuk suatu siklus, sehingga siklusnya itu dikenal dengan siklus Krebs. Kalau kita lihat, ini sebetulnya bentuk lain dari siklus Krebs yang dinyatakan dalam rumus molekulnya, di mana prosesnya sama. Tadi dari asetil koenzim A akan membentuk asam sitrat, kemudian berubah menjadi isositrat, melepas CO2 membentuk asam ketoglutarat, melepas lagi CO2 membentuk suksinil koenzim A, nanti kemudian akan berubah menjadi suksinat, fumarat, dan malat, yang akhirnya nanti akan terbentuk asam oksaloasetat, begitu seterusnya. Bila dari sumber C-nya itu berbeda, ini adalah menggambarkan perbandingannya antara yang lemak, karbohidrat, dan protein, di mana kalau karbohidrat itu misalnya glukosa itu akan
dipecah akhirnya menjadi asetil koenzim A. Kalau asam lemak nanti juga menjadi asetil koenzim A. Sedang kalau protein, asam amino itu akan dihasilkan asetil koenzim A, alfa ketoglutarat dan oksaloasetat fumarat. Dan nanti di sini asetil koenzim A itu akan masuk di dalam daur atau siklus Krebs yang pada dasarnya itu adalah akan menghasilkan ATP dan CO2 atau dilepas CO2 dan H2O.